Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa kok hampir 90% kasus impor baju bekas ilegal di Indonesia itu fokusnya ke para importir besar, bukan ke penjual-penjual kecil di pasar lok atau toko-toko barang bekas di pinggir jalan? Kenapa pemerintah seolah-olah membiarkan para pedagang kecil tetap berjualan, padahal barang yang mereka jual juga hasil impor ilegal? Nah, ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Semua ini berkaitan erat dengan bagaimana hukum di Indonesia menarik garis batas tanggung jawab, dan di mana pemerintah memilih untuk menempatkan sumber daya mereka dalam memberantas masalah ini. Kalau kita lihat lebih jauh, ternyata strategi ini punya banyak pertimbangan, mulai dari efektivitas penegakan hukum, dampak ekonomi, hingga pertimbangan sosial di masyarakat. Banyak orang mungkin bertanya-tanya, kenapa bukan para penjual barang bekas kecil yang jadi sasaran utama? Bukankah mereka juga bagian dari rantai distribusi baju bekas ilegal? Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada alasan logis di balik strategi ini. Hukum dan penegakan hukum itu harus efisien, dan pemerintah harus memilih titik mana yang paling efektif untuk memutus rantai peredaran barang ilegal. Selain itu, penjual kecil seringkali hanya menjadi ujung tombak dari sistem yang jauh lebih besar dan kompleks, di mana mereka sendiri kadang tidak tahu menahu soal asal-usul barang yang mereka jual. Yuk kita bedah lebih dalam. Begini ceritanya, Indonesia sudah melarang impor baju bekas sejak bertahun-tahun lalu. Larangan ini bukan sekadar aturan di atas kertas, tapi juga bagian dari upaya besar untuk melindungi industri tekstil dan pakaian lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah sadar, kalau baju bekas impor dibiarkan masuk tanpa kontrol, industri dalam negeri bisa kolaps karena kalah bersaing harga dan kualitas. Selain itu, larangan ini juga bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat, karena baju bekas impor seringkali tidak melalui proses sterilisasi yang memadai, dan bisa membawa penyakit. Tujuan utama dari pelarangan ini jelas, melindungi industri lokal, menjaga agar para pekerja pabrik tekstil tetap punya pekerjaan, dan memastikan persaingan di pasar tetap adil. Kalau baju bekas impor membanjiri pasar, produsen lokal akan kesulitan menjual produk mereka. Akibatnya, pabrik-pabrik bisa tutup, ribuan orang kehilangan pekerjaan, dan ekonomi daerah pun ikut terdampak. Tapi, meskipun sudah dilarang, kenyataannya baju bekas impor masih saja membanjiri pasar Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan di lapangan jauh lebih rumit daripada sekadar membuat aturan. Ada banyak pihak yang terlibat, mulai dari oknum di pelabuhan, importir, hingga jaringan distribusi yang tersembunyi. Sebagian besar baju bekas ilegal ini datang dari Tiongkok. Negara itu memang dikenal sebagai salah satu eksportir terbesar barang bekas, termasuk pakaian. Prosesnya pun cukup rapi. Baju-baju bekas dikumpulkan, dikemas dalam kontainer besar, lalu dikirim lewat jalur laut ke Indonesia. Kadang, barang-barang ini masuk lewat pelabuhan-pelabuhan kecil yang pengawasannya tidak seketat pelabuhan utama. Selain Tiongkok, ada juga negara-negara lain yang menjadi sumber baju bekas, seperti Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara di Eropa, yang semuanya punya jaringan distribusi sendiri-sendiri. Nah, disinilah peran para importir besar menjadi sangat krusial. Mereka adalah pihak yang mengatur pengiriman, mengurus dokumen palsu, bahkan kadang menyuap oknum agar barang bisa lolos pemeriksaan. Pemerintah tahu, kalau mereka bisa menghentikan aksi para importir ini, maka pasokan baju bekas ilegal ke pasar akan terputus. Importir besar ini biasanya punya modal kuat, akses ke jaringan internasional, dan kemampuan untuk memanipulasi dokumen serta logistik dalam skala besar. Mereka juga sering menggunakan perusahaan-perusahaan fiktif untuk mengaburkan jejak transaksi. Itulah sebabnya fokus utama penegakan hukum ada pada para importir, bukan pada toko-toko barang bekas di lingkunganmu. Para importir ini biasanya punya modal besar, jaringan luas, dan kemampuan untuk mengatur logistik dalam skala besar. Mereka adalah otak di balik masuknya ribuan ton baju bekas ke Indonesia setiap tahunnya. Dengan menargetkan mereka, pemerintah bisa memutus rantai pasokan dari sumbernya, sehingga efeknya jauh lebih terasa di seluruh jaringan distribusi. Kalau pemerintah berhasil menghentikan pasokan dari atas, otomatis barang-barang itu tidak akan pernah sampai ke toko-toko kecil di pasar. Dengan kata lain, memutus rantai di hulu jauh lebih efektif daripada mengejar satu persatu pedagang kecil di hilir. Bayangkan saja, berapa banyak toko barang bekas yang harus diawasi dan diperiksa satu persatu. Sementara,
Kalau importirnya sudah ditangkap, ribuan toko itu otomatis kehabisan stok. Selain itu, penegakan hukum di tingkat importir juga memberikan efek jera yang lebih besar, karena mereka adalah pelaku utama yang menggerakkan seluruh sistem distribusi ilegal ini. Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan Kementerian Keuangan bekerja sama dalam satu tim khusus untuk mengawasi dan menindak impor ilegal ini. Mereka tidak hanya bekerja di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok atau Tanjung Perak, tapi juga menyisir pelabuhan-pelabuhan kecil dan jalur-jalur tikus yang sering dipakai untuk menyelundupkan barang. Tim ini juga melakukan pemetaan terhadap jalur distribusi, mengidentifikasi titik-titik rawan, dan membangun sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memantau pergerakan barang secara real-time. Salah satu strategi yang mereka lakukan adalah pemeriksaan pasca perbatasan. Artinya, pengawasan tidak hanya dilakukan di pelabuhan, tapi juga di gudang-gudang, tempat penyimpanan, bahkan di jalur distribusi menuju pasar. Tim gabungan ini sering melakukan razia mendadak, memeriksa dokumen, dan menyita barang-barang yang terbukti ilegal. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum daerah untuk mempersempit ruang gerak para pelaku, sehingga distribusi barang ilegal semakin sulit dilakukan. Tapi, kalau barangnya sudah terlanjur sampai di toko-toko kecil, biasanya itu sudah di luar wewenang utama mereka. Fokus mereka tetap pada pelaku utama, yaitu importir dan distributor besar. Penjual kecil biasanya hanya dianggap sebagai korban dari sistem distribusi ilegal yang lebih besar. Mereka seringkali tidak punya pilihan lain selain menjual barang yang tersedia, karena permintaan dari konsumen juga sangat tinggi. Jadi, lain kali kalau kamu melihat berita tentang razia baju bekas, jangan langsung berpikir pemerintah tebang pilih atau tidak adil. Sebenarnya, pertempuran terbesar justru terjadi di balik layar, di mana aparat penegak hukum berusaha membongkar jaringan importir dan distributor besar yang menjadi sumber utama masalah ini. Proses ini membutuhkan waktu, tenaga, dan koordinasi lintas instansi yang tidak sedikit. Proses investigasi ini tidak mudah. Aparat harus mengumpulkan bukti, memantau pergerakan barang, menyamar sebagai pembeli, bahkan kadang bekerja sama dengan pihak luar negeri untuk melacak asal-usul barang. Semua ini dilakukan demi memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan di titik yang paling strategis. Selain itu, mereka juga harus menghadapi berbagai modus baru yang terus berkembang, seperti penggunaan dokumen palsu, pengiriman lewat jalur-jalur tersembunyi, dan kolaborasi dengan jaringan internasional. Selain itu, ada juga tantangan lain yang dihadapi pemerintah. Misalnya, banyak masyarakat yang masih menganggap baju bekas impor itu lebih murah dan berkualitas bagus. Permintaan yang tinggi ini membuat para importir terus mencari cara untuk memasukkan barang secara ilegal. Bahkan, ada yang memanfaatkan celah hukum atau menyelundupkan barang lewat jalur-jalur yang sulit diawasi. Tidak jarang, para pelaku juga memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan barang secara online, sehingga pengawasannya menjadi semakin sulit. Pemerintah juga harus berhadapan dengan opini publik yang kadang simpati pada pedagang kecil. Banyak yang merasa, penjual barang bekas hanya berusaha mencari nafkah dan tidak tahu menahu soal asal-usul barang. Padahal, kalau dibiarkan, praktik ini bisa merugikan banyak pihak, terutama industri lokal dan para pekerja di sektor tekstil. Selain itu, jika pasar terus dibanjiri barang bekas impor, inovasi dan kreativitas pelaku usaha lokal bisa terhambat, karena mereka harus bersaing dengan harga yang tidak wajar. Di sisi lain, ada juga upaya edukasi kepada masyarakat. Pemerintah dan berbagai organisasi terus mengkampanyekan pentingnya membeli produk lokal dan mendukung industri dalam negeri. Mereka juga mengingatkan bahaya kesehatan dari baju bekas impor yang belum tentu steril atau bebas dari penyakit. Edukasi ini dilakukan lewat berbagai media, mulai dari kampanye di sekolah, media sosial, TV, hingga kolaborasi dengan influencer dan tokoh masyarakat agar pesan ini bisa sampai ke berbagai lapisan masyarakat. Jadi, kalau kamu peduli dengan masa depan industri tekstil Indonesia, mulailah dari diri sendiri. Pilih produk lokal, dukung usaha kecil menengah yang memproduksi pakaian baru, dan jangan tergoda harga murah dari baju bekas impor ilegal. Setiap pilihan yang kamu buat bisa berdampak besar pada ekonomi nasional. Dengan mendukung produk lokal, kamu juga ikut menjaga keberlangsungan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kesimpulannya, fokus pemerintah pada importir dalam kasus baju bekas ilegal bukan tanpa alasan.
Ini adalah strategi yang paling efektif untuk memutus rantai distribusi barang ilegal dari hulu ke hilir. Dengan menargetkan pelaku utama, pemerintah berharap bisa melindungi industri lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga persaingan tetap sehat. Selain itu, strategi ini juga diharapkan bisa memberikan efek jera bagi pelaku lain yang ingin mencoba-coba memasukkan barang ilegal ke Indonesia. Jadi, lain kali kamu dengar soal razia baju bekas, ingatlah. Pertempuran sebenarnya bukan di toko-toko kecil, tapi di balik layar, di mana para importir besar berusaha mengakali hukum dan aparat penegak hukum berjuang keras untuk menegakkan aturan demi kebaikan bersama. Dengan memahami strategi ini, kita semua bisa lebih bijak dalam mendukung upaya pemerintah dan memilih untuk berkontribusi pada pertumbuhan industri lokal yang sehat dan berdaya saing.